pembentukan sel eritrosit. Nih, kalian sudah mengenal ini ya, bahwa darah itu terdiri dari 3 komponen. Kalau dibiarkan atau kalau disentrifuse, dia akan terpisah antara plasma atau serum, baufikot, dan sel darahnya. Ini ya, sel darah, baufikot, dan plasma. Di sini, antigen yang menentukan golongan darah seseorang adanya di dalam membran sel darah merah. Sedangkan antibodi di dalam tubuh seseorang itu adanya di plasma atau di serum. Jadi, kita sebagai individu yang memiliki golongan darah, sistem ABO dan resus yang umumnya dimiliki manusia itu, di dalam tubuh kita ada antigennya dan juga ada antibodinya. Antigen penentu golongan darah itu ada di membran sel darah merah. Sedangkan antibodi penentu golongan darah dia adanya di plasma atau di serum. Jangan kebalik ya. Antigen adanya di membran eritrosit, sedangkan antibodi adanya di plasma atau di serum. Nah, ini sih definisi secara umum ya. Kalian juga sudah pernah pelajari di mata kuliah imunologi bahwa yang disebut antigen itu adalah molekul yang dapat berikatan dengan antibodi atau reseptor dari sel T. Nah, ikatan antara antigen dan antibodi dapat terjadi in vivo maupun in vitro. Adanya antigen akan memicu atau menstimulasi atau merangsang tubuh untuk mengeluarkan antibodinya, sehingga nanti antigen dan antibodi ini akan membentuk reaksi yang spesifik. Nah, di sini disebutkan ya, antigen ini bisa ada virus, bakteri, fungi, protozoa, sel darah, organ, dan tisu, dan jaringan. Nah, sekarang kita akan fokus membahas antigen yang ada pada sel darah. Nah, ini sama ya definisinya tadi, bahwa antigen itu banyak nih, tidak hanya satu jenis saja. Terus tadi dia juga akan merangsang, adanya antigen ini akan merangsang tubuh untuk memproduksi antibodi dan membentuk reaksi antara antigen dan antibodi yang dapat dilakukan, di mana reaksi itu dapat diamati. Ini prinsip umumnya ya, sama aja, bahwa antigen dan antibodi ini sifat ikatannya atau sifat reaksinya spesifik. Antigen yang bentuknya setengah lingkaran ini, dia dapat berikatan dengan antibodi yang bentuknya sesuai. Begitupun antigen yang bentuknya seperti ini, dia akan merangsang tubuh untuk memproduksi antibodi yang dapat berikatan spesifik dengan antigen tersebut. Ini struktur antibodi ya, ada bagian yang dapat berikatan dengan antigen dan ada bagian yang tidak dapat berikatan dengan antigen. Nah, ini sama struktur dari antibodi tadi ya. Nah, antibodi itu diproduksi protein serum yang diproduksi karena adanya stimulus atau rangsangan akibat antigen asing. Sehingga nanti dapat membentuk reaksi yang spesifik antara antigen dan antibodi tersebut.
Seperti yang kalian tahu bahwa antibody itu ada 5 ya jenisnya. IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Nah, untuk antibody yang menentukan golongan darah itu eh, ada 3, yaitu IgG, IgM, dan IgA. Karakteristik dari masing-masing IgG, IgM, dan IgA kalian mungkin sudah pernah dipelajari juga ya di imunologi. Nah, ini karakteristik dari masing-masing antibodi tadi. Untuk IgG, ini yang paling dominannya, jumlahnya sekitar 85% dari total imunoglobulin. Nah, di sini IgG ini hanya satu-satunya imunoglobulin yang dapat di transfer dari ibu ke janin melalui plasenta. Nah, IgG ini pada beberapa kasus ketika terjadi ketidakcocokan golongan darah antara ibu dan anak bisa muncul reaksi eh, inkompatibilitas, yaitu HDN atau Hemolytic Disease of Newborn. Nah, ukuran saya imunoglobulin bisa ditransferkan melalui plasenta dari ibu ke anaknya. Tetapi ketiga imunoglobulin ini, IgG, IgM, IgA, ketiganya dapat menentukan golongan darah. Dapat berikatan dengan antigen penentu golongan darah. Nih, visualisasi dari reaksi imunohematologi ini seperti yang kalian lihat di slide sekarang. Ini adalah sel darah, tonjol eh, diibaratkan sebagai antigen. Di awal disebutkan bahwa antigen penentu golongan darah itu terdapat di membran sel darah merah atau di permukaan eritrosit. Ini ya. Nih. Terus antibodi ini adanya di eh, serum atau di plasma. Ketika ada dan antigen cocok, maka akan terjadi reaksi spesifik antigen dan antibodi seperti yang terlihat di sini. Apa? Gambar. Gambar. Nah, sama kayak gini juga ya. Nih, dia harus spesifik atau cocok antara antigen dan antibodinya. Ini juga sama, visualisasi seperti ini. Yang orange di gambar ini diibaratkan sebagai antigen penentu golongan darah. Nah, di slide sebelumnya dibilang bahwa ikatan antigen dan antibodi ini dapat diamati. Seperti kalian tahu bahwa ya, salah satu reaksi yang bisa diamati karena terjadinya ikatan antara antigen dan antibodi adalah terbentuknya aglutinasi. Begitu juga pada pemeriksaan golongan darah ini. Nanti kalian bisa lihat besar kecilnya aglutinasi yang terbentuk itu menentukan kuat lemahnya reaksi antara antigen dan antibodi. Itu juga berarti setara dengan banyak atau sedikitnya ikatan antara antigen dan antibodi yang terjadi pada pemeriksaan tersebut. Seperti ini ya, nanti tidak terbentuk aglutinasi, terbentuk aglutinasi dan yang halus seperti ini ukurannya kecil, terbentuk akreditasi. Aglutinasi yang ukurannya
agak besar sampai terbentuk aglutinasi satu aglutinasi penuh yang seperti ini. Nanti juga pelaporannya bisa seperti ini. Ada tingkatannya dari 0 untuk negatif, positif 1, 2, 3, dan 4. Ini tergantung dari besar kecilnya aglutinasi yang terbentuk. Oke, nanti menentukan antara kuat atau lemahnya ikatan antara antigen dan antibodi itu juga setara dengan besarnya kadar antigen atau antibodi yang terdapat di dalam sampel yang diperiksa. Nah, di sini disebutkan bahwa hemolisis itu menjadi indikator adanya ikatan antara antigen dan antibodi yang sesuai tadi. Nih, contoh tentang sistem golongan darah HBO. Di sini disebutkan bahwa golongan darah A itu biasanya hasil dari ekspresi gen A yang diproduksi di eritrosit. Antigen maksudnya di sini ya. Golongan darah B juga sama karena adanya ekspresi gen B. Begitu juga dengan golongan darah AB karena adanya antigen A dan antigen B di permukaan eritrosit. Sedangkan untuk golongan darah O tidak menunjukkan adanya antigen A maupun antigen B di dalam permukaan eritrositnya. Cobain dulu. Ya. Hmm. Kontaknya sebentar. Antigen pada sistem golongan darah ABO. Sistem golongan darah ABO ini ya tadi untuk sistem golongan darah ABO ada 4 golongan darah A, B, O, dan AB. Ya udah simpan. Nah, seseorang disebut memiliki golongan darah A karena memiliki antigen A di dalam permukaan sel eritrositnya. Begitupun orang yang disebut memiliki golongan darah B karena di permukaan eritrositnya ada antigen B. Orang yang memiliki golongan darah AB, dia memiliki 2 antigen di permukaan eritrositnya, yaitu antigen A dan antigen B. Tidak ada antigen AB ya. Jadi penentuan golongan darah ABO ini ditentukan berdasarkan ya adanya antigen A dan antigen B. Begitupun orang yang memiliki golongan darah O disebut atau orang disebut memiliki golongan darah O karena dia tidak memiliki antigen A maupun antigen B. Jadi penentuan golongan darah ini berdasarkan antigen A dan B yang dimiliki oleh individu di mana antigen tersebut terdapat di permukaan eritrosit. Kalau kalian ingat yang tadi, bahwa
hemolitik itu menjadi indikator adanya reaksi atau ikatan antara antigen dan antibodi yang spesifik. Maka pada tubuh seseorang yang memiliki golongan darah A misalkan, di permukaan eritrositnya dia memiliki antigen A, sedangkan di serumnya dia memiliki antibodi yang sebaliknya, yaitu antibodi B. Begitupun orang yang bergolongan darah B. Orang yang bergolongan darah B memiliki antigen B dan antigen B di permukaan eritrositnya dan antibodi A di serum atau plasmanya. Orang yang memiliki golongan darah O, dia tidak punya antigen A maupun antigen B, sedangkan di serumnya dia punya antibodi A dan antibodi B. Orang yang bergolongan darah AB, di permukaan eritrositnya, dia memiliki antigen A dan antigen B, sedangkan di serum atau plasma, dia tidak memiliki antibodi A, antibodi B. Kata kalau misalkan kita memiliki antigen A, juga antibodi A di serumnya, maka akan terjadi reaksi hemolisis, karena cocok antara antigen dan antibodi. Karena cocok, mereka akan berikatan. Terjadilah reaksi antara antigen dan antibodi yang spesifik, ditandai dengan adanya hemolisis, seperti di slide yang tadi. Nah, prinsip ini nanti digunakan untuk menentukan untuk menentukan golongan darah ABO. Kalau misalkan sampelnya antigen, maka digunakanlah antibodi yang sesuai. Ataupun kebalikannya, untuk mencari antigen A, maka digunakanlah antibodi A. Untuk mencari antigen B, maka digunakanlah antibodi B. Nah, ini ya. Lihat di sini. Seorang individu terlahir dengan antibodi dalam plasma darahnya yang berlawanan dengan antigen pada sel darah merahnya. Oke, jadi pada individu itu dia memiliki antibodi yang berkebalikan dengan antigennya. Nah, antibodi ini nanti dia akan berikatan dengan antibodi asing. Lihat kayak gini ya, ini aja dulu nih. Bahwa setiap individu itu terlahir dengan antibodi yang berkebalikan dengan antigennya. Itu darah. Nih, contoh ya. Ini darah orang bergolongan darah A. Orang bergolongan darah A ini memiliki antigen A di permukaan eritrositnya. Antibodinya apa? Antibodinya berkebalikan dengan antigen A. Kalau dia memiliki antigen A, kebalikan dari antigen A ini adalah antibodi B. Sehingga pada orang bergolongan darah A ini, di permukaan eritrositnya dia memiliki antigen A, dan di plasma darahnya atau di serum di plasma darahnya dia memiliki antibodi B. Kita lihat nih, orang yang bergolongan darah B seperti apa? Orang bergolongan darah B
memiliki antigen B, yang ini pada permukaan eritrositnya, dan dia memiliki antibodi A pada plasma darahnya. Mau apa jadinya? Berapa sekarang? Bentar, aku papa dulu. Oke, sebentar. Ini. Hah? Nih. Berat tapi keluarnya kayak gitu. Pergolongan darah AB, dia memiliki antigen A yang bentuknya seperti ini, trapesium, dan juga memiliki antigen B yang bentuknya segitiga pada setiap permukaan sel eritrositnya. Nih, dimana kalau misalkan antigen A, golongan darah A, dia hanya memiliki antigen A saja. Orang yang bergolongan darah B, dia memiliki antigen B saja. Tapi orang yang bergolongan darah AB, pada setiap permukaan sel darah merahnya, pada setiap permukaan eritrositnya, dia memiliki antigen A dan memiliki antigen B. Karena punya antigen A dan antigen B, sehingga di dalam plasma darahnya tidak terdapat antibodi sama sekali. Nah, yang terakhir, orang bergolongan darah O, dia tidak memiliki antigen A ataupun antigen B. Lihat di sini, di permukaan eritrositnya tidak ada antigen satupun. Pada semua permukaan eritrosit tidak ada antigen A ataupun antigen B. Karena tidak memiliki antigen A dan antigen B, otomatis di dalam plasma darahnya dia memiliki antibodi A dan antibodi B. Kebayang nggak misalkan nih, saya golongan darahnya B untuk sistem ABO apa? Bukan. Balok susun. Misalkan nih, saya golongan darahnya B. Di permukaan eritrosit saya ada antigen B seperti ini, bentuknya segitiga. Terus di dalam plasma saya ada antibodi B. Di mana reseptor antibodi B ini bentuknya seperti apa? Seperti ini, segitiga juga reseptornya. Maka di dalam tubuh saya akan terjadi reaksi hemolisis. Kenapa? Karena ada antibodi dan antigen yang cocok, yang sesuai. Maka terjadilah ikatan antara antigen dan antibodi. Oleh karena itu, di sini disebutkan tadi, pada setiap individu itu, dia akan memiliki antibodi yang berkebalikan dengan antigennya. Karena kalau antigen dan antibodinya sama, maka setiap individu itu akan mengalami hemolisis yang terjadi akibat reaksi antigen dan antibodi. Prinsip ini yang digunakan untuk pemeriksaan golongan darah, untuk penentuan golongan darah. Baik sistem ABO, sistem resus, ataupun golongan darah sistem lainnya. Mau yang forward grouping, mau yang teknik reverse grouping, mau yang metode slide, mau yang metode tabung, termasuk pemeriksaan crossfit juga, semuanya dasar pemeriksaannya dilihat dari reaksi ini antara antigen dan antibodi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak?
Ada, Bu. Yuk, Ibu mau bertanya. bisa dipahami. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya. Ibu perkenalkan, nama saya Nina Bentar, Aulia. nggak kedengeran. Ya, bisa diulangi. Ibu, kan golongan darah itu ada AB, ABO sama AB. Kenapa, Bu, harus O kan? Kalau menurut abjad AB itu dekat ke C ya, jauh ke O. Ada sebentar, nggak kedengeran. Bisa diulangi lagi nggak? Suaranya kurang keras. Ibu, kan golongan darah itu ada 4 ya. Ada A, B, AB sama O. Nah, kan kalau menurut abjad itu kan A, B, C ya. Tapi kenapa nggak ada golongan darah C, tapi malah ada golongan darah O? Karena pada sistem ABO ini ditentukan oleh tadi antigen A dan antigen B. Mungkin kalau misalkan ada antigen C, bakal ada golongan darah C. Karena di dalam ABO ini, dia ditentukannya oleh adanya antigen A dan antigen B, maka sistem jenis golongan darah dari sistem ABO ini, ya tadi, A untuk orang yang memiliki antigen A, B untuk orang yang memiliki antigen B, AB untuk orang yang memiliki antigen AB, dan O untuk orang yang tidak memiliki antigen A dan B. Penentuannya berdasarkan antigen yang ada di permukaan eritrositnya. Kebetulan untuk sistem ABO, antigen yang berperannya adalah antigen A dan antigen B. Begitupun sistem golongan darah lainnya nanti. Sistem golongan darah lainnya, dia juga memiliki antigen, tapi antigennya beda. Bukan antigen A dan bukan antigen B. Seperti resus, dia juga nanti ada antigennya yang menentukan orang itu resusnya positif atau negatif. Tapi antigennya berbeda dengan yang di sistem ABO ataupun di sistem lainnya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Makasih, Ada lagi Bu. yang mau ditanyakan? Sebenarnya ya, pemeriksaan golongan darah ini kan relatif gampang. Asalkan kalian pahami konsep tadi, bahwa antigen akan berikatan dengan antibodi yang spesifik. Di dalam tubuh itu antigen dan antibodi berkebalikan. Tetapi prinsip itu digunakan untuk melakukan pemeriksaan golongan darah AB untuk menentukan golongan darah. Metode apapun, teknik apapun. Karena nanti pada pengerjaannya pemeriksaan ini lumayan cepat dan mudah. Asal kalian paham dengan konsep tadi. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Nggak ada, udah cukup. Sepertinya cukup, Bu. Oke, kalau gitu saya tutup dulu pertemuan hari ini ya. PJ, tolong di absen teman-temannya, yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Kita lanjutin lagi nanti minggu depan ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alimah.